Saya sana kan sebetulnya 3 tahun 1 bulan 10 hari. Dari 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017. Nemuin fakta bahwa aku harus berhenti, tapi kalau berhenti di Indonesia mau ngapain? Nggak nemu jalan keluar. Jadi ya jujur saya pulang bawa duit haramnya banyak. Kan pasti akan jauh dari bahagia. Tahu-tahu ada yang ngajakin bikin medsos, bikin TikTok katanya. Ah saya kan nggak bisa joget, siapa yang nyuruh kamu joget? Nah di TikTok ada yang ngajak maksiat, harus ada yang ngajak taat juga. Sebenarnya hidayah tuh kita tunggu atau kita jemput sih kok sebenarnya? Terserah Allah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir nemenin Sobat Ayu semua. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tamu yang inspiratif. Ada Ko Dennis Lim di sini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Ustaz Dennis Lim, Koko Dennis atau apa nih? Koko aja lah. Kalau Cici kan perempuan ya. Jadi Koko aja. Koko aja ya? Iya. Oke, Ko Dennis saya mau Iya. mulai dari dalam tanda kutip kalau yang rame kan Ko Dennis selalu diperbincangkan itu sebagai mantan ya bisa dibilang yang terkait dengan judi online kayak gitu Iya. atau judi lah kasino kayak gitu kan. Itu dulunya ceritanya gimana sih kok? Ya, sebagian yang udah banyak diceritakan ya. Dulu awalnya diajakin ke sana untuk kerja jadi IT-nya di sana ya. Tapi setelah 2 tahun berhenti, malah buka sendiri. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya karena lemah iman aja, karena nggak mungkin nggak tahu hukumnya. Ya. Tapi juga ada kondisi waktu itu, ayah sakit, ada utang yang harus dibayar, anak pertama dari 4 bersaudara, usaha beliau juga sempat bangkrut. Jadi pendek akalnya mah pengen bantuin, kayaknya punya banyak uang itu enak deh, bisa nolongin deh. Cuman ya dapat pelajaran banyak juga di sana, ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan punya uang itu tidak sebahagia yang dibayangkan, karena ternyata kan hati dibolak-balikinnya sama Allah, bahagianya di hati, hatinya dalam genggaman Allah, bukan di dalam genggaman duit dan yang lain-lain. Nah kalau punya apapun tapi jauh dari Allah, maka pasti akan jauh dari bahagia. Jadi ya sudah, di sana kuliah kehidupan sampai akhirnya pulang, terus nyantri sampai sekarang jadi santri aja terus. Gitu aja. Sekarang jadi santri aja. Iya, santri, belajar dan mengajar. Ya gitu aja. Kalau ditanya siapa Kak Dennis, ya sama, hamba yang lagi nunggu mati, sambil nunggu matinya mudah-mudahan nyiapin bekal yang terbaik, mudah-mudahan bisa jadi ayah yang baik bagi anak-anaknya, suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya. Kan kita semua itu sebetulnya. Ya kan? Tapi Ko Dennis kalau ngomongin tadi kan sempat disinggung kalau punya uang tapi ternyata nggak bahagia kayak Iya. gitu. Itu keperasaan awal mulanya tuh gimana sih sampai akhirnya ada di titik udah punya banyak uang tapi nggak ngerasa bahagia juga gitu kok? Karena kalau di dunia masih bisa bosen. Kayak dulu mungkin kita dikasih uang 5.000 senang bisa jajan. Tapi kalau sekarang terima duit 5.000 terus di saat yang lain gaji udah banyak, udah pada lulus, kita nggak akan sebahagia dulu juga. Handphone yang kita beli pertama kali senang tuh, dilapin terus. Tapi udah 5 tahun pakai, ya bosen juga kan. Makanan juga begitu. Sama, selagi judulnya dunia bisa bosen. Jadi kalau misalnya ada harinya, nanti misalkan Mas Syam terima duit 100 juta hari ini, mungkin senang. Tapi kalau ada jodohnya 100 juta setiap hari dapat dan itu diterima bertahun-tahun per hari 100 juta, sama kok bisa bosen juga. Kalau ada yang berkata, masa iya bisa bosen terima duit 100 juta tiap hari? Ya berarti kamu belum pernah sekaya itu aja. Punten. Serius, dunia bisa. Dan kalau udah bosen kan nanti bawaannya jenuh. Kalau udah jenuh nanti gelisah. Makanya biasa orang pengen jadi kaya kan. Setelah jadi kaya ntar dia kayaknya pengen populer. Setelah udah populer masih jenuh juga, masih gelisah juga, akhirnya pengen punya jabatan. Gitu kan prosesnya. Yang orang-orang yang pada jadi artis juga gak semuanya langsung jadi artis, gak semuanya langsung menjabat, gak semuanya langsung jadi orang kaya. Tapi nggak akan kenyang selagi akhirnya belum diisinya dengan Allah sang pemilik segala-galanya. Awal mula titik itu tuh setelah ngejalanin berapa lama sih kok? Dari kan kalau dengar-dengar tuh di Kamboja ya kerjanya. Ya, perbatasan Thailand dan Kamboja. Nah itu setelah berapa lama kerja sampai akhirnya ada di titik tersebut tuh berapa lama sih kok?
sekitar 6 bulanan sebelum pulang ya. Saya sana kan sebetulnya 3 tahun 1 bulan 10 hari. Dari 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017. Setelah udah berhenti kerja terus akhirnya buka usaha sendiri dan memang tambah besar penghasilannya. Cuman ya itu dia gitu. Hal-hal selain dunianya jenuh dan mulai bisa membosankan, juga ada hal-hal yang kayak sesuatu yang seharusnya nggak terjadi malah terjadi ya. Wah, karena mungkin uangnya uang haram ya, duit haram. Jadi akhirnya Allah ambil cara lain untuk ngambilnya. Contoh, adik belajar nyetir misalkan nabrak, jadi kan harus gantiin ke bengkel. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang nggak jelas yang diundang oleh dosa seperti itu. Kalau dunia udah jenuh, bosan, saya sempat mikirnya mungkin saya cuma kurang kaya. Gaul sama yang lebih kaya masalahnya lebih aneh-aneh. Orang mungkin di luar umumnya mikirin masalah terkait, aduh besok uang sekolah anak gimana, token listrik dibayarnya gimana. Mereka bisa irinya ngelihat ada ibu-ibu lagi disuapin makan jeruk sama anaknya sampai dikupasin pelan-pelan. Loh, kan anak lu kuliah di London, di Jerman ya, tapi nggak pernah sesopan itu. Nelpon di reject, minta duit baru anaknya yang nelpon, anak-anak kurang ajar. Bini lu kan baru lu beliin BMW. Nih supir ngirim foto tuh lagi zinah bawa brondong baru di mobil itu. Jadi masalahnya yang kayak gitu. Duit bukan masalah, tapi mereka bisa iri terhadap sesuatu yang kayak gitu jenisnya. Hal-hal simpel. Dan juga ya kalau kita temenan dalam kondisi lagi sulit ya, istilahnya orang temenan sama kita tuh bisa dapat apa sih? Yang ada malah dengerin curhatan masalah kita. Dan ngarepin duit kitanya aja bisa jadi datang pengen minjem duit gitu. Jabatan nggak punya. Kalau orang di tingkatan mereka itu orang datang tuh niatnya memang sulit buat tulus. Ada yang pengen ngarepin duitnya, ada yang pengen ngarepin ditaikin jabatannya. Jadi kayak yang bener-bener temen sayang sama aku tuh yang mana sih? Itu satu yang hilang gitu kalau udah di titik itu gitu. Walaupun dia jadi punya kuasa ya, siapa yang dia pengen pilih untuk bisa dekat dengan dia. Cuman kan manusia masuk sosial nggak bisa sendiri. Dan kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya kan gampang diambil dengan cara yang lain. Dan di sana orang-orang juga pada nggak pengen selamanya bisnis kayak gitu. Ada orang datang ke sana tuh sebagai bandar ya, bukan sebagai pemain yang pasti kalah. Mereka bilang gitu, suatu saat saya pengen berhenti setelah ngumpulin dana selama 10 tahun misalkan, nanti pengen hidup bener lempeng di Indonesia. Ya berarti kan mereka nggak pengen selamanya kan bisnis kayak begitu. Dan dicari ada nggak yang benar-benar udah puluhan tahun di bisnis kayak gitu juga nggak nemu yang happy ending itu dia. Ada yang udah mati kena HIV AIDS, ada yang masih di penjara gara-gara dikhianatin anak buahnya, agak gila gara-gara istrinya kabur sama laki-laki lain. Tetap kaya sih ada, cuma kayak gitu, agak gila anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending. Jadi dunia bisa membosankan, di sana orang nggak pengen selamanya kayak begitu, dan juga nggak ada yang berakhir bahagia. Jadi kan kehilangan alasan untuk tetap di situ dong. Iya. Pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti nih. Datang dengan sukarela atau harus diseret dulu nih. Jadi ya udah akhirnya memutusin udah berarti harus saya berhenti. Tapi waktu berhenti juga itu dia takut mau mulai dari mana. Ya. Kehilangan duit segini banyak mulai lagi dari nol di Indonesia. Lagi takut sama masalah rezeki ya jalan hidayahnya. Lihat YouTube munculnya videonya AA Gim. Lagi jelasin tentang janin. Janin dalam perut ibunya kan belum bisa sholat, belum bisa kerja, tapi dia tetap perlu rezeki dalam bentuk nutrisi kan. Nah ibunya makan apapun tuh, jengkol, pete, karedok, ibunya dengan hamil nggak bisa kerja, ada suaminya jadi jalan rezeki bagi si istrinya. Sampai akhirnya masuk, si bayi itu tumbuh, janin itu tumbuh, keluar, lahir jadi bayi. Dia juga belum bisa nyusu gitu kan, Allah tetap hadirin susunya lewat orang tuanya. Dan pertanyaannya kan sederhana, itu janin yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki yang datangnya janin. Terus kamu udah gede bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya sama Allah. Ngerasa digampar aja dengernya. Nah hal semasuk akal itu kok nggak kepikiran ya? Karena dulu sok pinter ya. Karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Jadi dan ngerasa itu semua hasil dari kecerdasan gitu. Tapi ketika si kecerdasan ini dibanggakan itu nemuin fakta bahwa aku harus berhenti. Tapi kalau berhenti di Indonesia mau ngapain? Nggak nemu jalan keluar, tahu-tahu ngomong kayak gitu kayak asli kayak digampar. Tutup YouTube-nya, pesen tiket, pulang. Oh langsung? Saya kasih jeda 10 hari buat beresin urusan di situ. Jadi beli tiket 10 hari. Dari hari memutuskan untuk pulang, kasih jeda 10 hari untuk beresin masalah di situ. Supaya benar-benar gak langsung hilang minggat gitu aja. Karena emang jujur dulu ada sempat pikiran mungkin ya, kalau suatu saat harus ada plan B yang lain untuk mungkin balik lagi gitu ya. Jadi ada kayak nggak mau pisah
hilang begitu aja. Jadi kalau berhenti pun istilahnya masih kepikiran berhenti baik-baik lah gitu, ya kan. Dan pulang ya benar-benar untuk pengen tobat, pengen belajar agama, pengen hidup benar aja lurus lah, ya. Sampai akhirnya datang ke kajian beliau, terus akhirnya ada peluang untuk nyantren di tempat beliau. Oke. Ya jadi santri, mondok di pondok pesantren beliau, belajar ke Pondok beliau. pesantrennya Agim. Iya, di Bandung situ, di Geger Kalong. Apa yang didapetin dari selama di pondok pesantren kok? Kenal Allah ya. Ilmu yang paling mahal kan satu sebetulnya, ma'rifatullah. Ilmu yang paling wajib kita pelajari. Karena kalau kenal Allah, ngikut syariat mau dijalanin. Takut sama rezeki kita masih hidup juga gara-gara Allah jamin rezekinya. Kita semua dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin harus kita terima waktu di alam rahim. Belum diterima semua, nggak boleh mati demi Allah. Kalau ada satu-satunya yang bakal ngejar kita selain ajal dan pasti ketemu, itu pasti rezeki. Jadi tenang. Akhirnya juga nggak berani nyolong, nggak berani ngambil yang bukan haknya, nggak berani dusta, nggak berani zolim. Efek sampingnya apa? Orang udah jadi bener kayak begitu, lempeng, lurus, nggak berani ngambil yang bukan haknya, nggak berani zolim. Ya orang seneng lah urusan sama orang sejenis itu. Ditambah lagi punya skill. Maka efek sampingnya memang dunia pun nanti akhirnya ngikutin. Sebagaimana kita dekat sama yang punya toko roti, kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia kan. Jadi yang mahal tenangnya sih. Dan yakinnya. Masalah ngaji kan biasanya dapat dua hal ya. Satu dapat ilmu, dua dapat keyakinan. Ilmu kan kita punya internet sekarang. Gampang, kita tiduran di rumah juga bisa nyari ilmu kok. Asal tinggal mau atau enggak ya. Kita punya pilihan mau nonton yang joget-joget atau nyari ilmu ya. Tapi kalau yang mahal kan ya nambah yakinnya itu ya. Karena kalau bicara hukum kayaknya nggak mungkin kalau orang nggak tahu. Kayaknya semua koruptor tahu deh apa hukumnya korupsi. Kayaknya semua yang selingkuh tahu deh apa hukumnya khianatin istrinya. Nggak mungkin ada bapak-bapak lagi selingkuh di hotel didatengin istrinya, "Bapak kenapa selingkuh?" Dengan polos dia jawab, "Oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh." Nggak mungkin, pasti tahu. Cuman berarti kan satu, dia nggak yakin sama Allah. Nggak yakin sama Allah. Iya, jadi kenal sama Allah sih itu yang paling mahal. Sampai akhirnya kalau dipikir lagi, iya ya, apa mau ditukar semua? Kita punya segala-galanya, harta, jabatan, popularitas semuanya, tapi nggak punya satu, Allah doang. Emang gitu semua laku di hadapan Allah nanti pas pulang, pas mati. Atau ditukar, kita ngejar harta nggak dapet, ngejar jabatan nggak dapet, kampanye nggak menang-menang, popularitas pakai sensasi juga nggak viral-viral, ketutupan sama kasus korupsi. Pokoknya semua udah dilakuin, tapi dia punya satu, Allah ridho kepadanya. Apalagi yang lebih mahal daripada itu. Momen untuk ngenalin Allah tadi yang menariknya di situ Ko Denis. Sampai akhirnya ngenalin Allah, prosesnya ya sampai ke pondok pesantren dari Agim seperti itu. Itu pada saat itu kan meninggalkan ke apa ya, bisa dibilang banyaknya uang. Itu masih tetap tenang kondisinya atau justru masih kayak belum rela untuk melepaskan, atau momen Iya. titik tenangnya itu di mana sih kok? Kalau ngikutin ayatnya mah kata Allahnya kan surat 29 ya Al-Ankabut ayat kedua, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sederhananya, kamu jangan sok-sokan ngaku beriman deh kalau nggak akan diuji ya. Jadi ya jujur saya pulang bawa duit haramnya banyak. Kalau kadang suka ditanyakan, mau duit haramnya udah dikembaliin belum atau udah? Ya mungkin kata Allahnya gini, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang? Ya Allah nggak sanggup ya Allah, kan ngumpulinnya lama. Jadi mungkin kata Allahnya, tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa aja yang pada datang nolong, tukang tipu pada datang semua. Ya, dan mungkin bisnis gede di sana tahu-tahu pulang ke Indonesia bisnis yang kecil-kecilan kayak misalkan ya jualan es teh pinggir jalan. Saya nggak, mohon maaf ya bagi yang jualan es teh pinggir jalan, kalian tetap mulia di sisi Allah selagi halal dan barokah. Tapi karena dulu ceritanya uangnya besar, jadi saya nyari bisnisnya juga yang besar juga gitu. Oke. Akhirnya kayak bangun perumahan, tapi ya udah dibikin antara ketipu atau dibikin nggak laku. Sampai intinya benar-benar habis, sampai akhirnya sampai jualan kaos kaki di trotoar. Di Dago tuh kalau lagi Car Free Day, pandemi pula, lowongan yang paling banyak waktu pandemi itu ya jadi kurir. Akhirnya ngelamar kerja di ekspedisi jadi kurir, naik motor nganter-nganterin paket, panas-panasan kehujanan, tahu sendiri Bogor kota hujan ya. Iya. Dan kalau kurir tuh jadi empati sih. Kurir itu kalau hujan, jas hujannya cuma satu, tapi mendingan buat barang daripada buat badannya. Karena barangnya rusak kan gantiin. Ya sampai ngambek habis-habisan buat apa, mendingan balik lagi ke Thailand. Cuman ya pelajarannya itu
Iya ya, akhirnya nyampe di satu titik bahwa iya ya ini kan pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram, nggak akan beres. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek sederhana. Waktu itu tuh hanya saya duit soalnya. Oke. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ngejar duniawi berarti pada Iya. saat itu. Gituan doang padahal receh. Itu nyadarnya lama nggak sih kok sampai akhirnya nyadar kayak gitu tuh? Iya fase pembersihan harta ya, 3 sampai 6 tahunan tuh. Sampai akhirnya dan di fase pembersihan itu tuh kayak ngapain aja udah sehati-hati apapun tetap kalau nggak rugi, kalau nggak bangkrut, digocek orang, Oh, ketipu orang. Sampai nanti akhirnya ada titik di mana jualan apapun nggak rugi, urusan sama apapun nggak pernah rugi, ketemu orang juga meskipun asal meskipun nggak sengaja tapi nggak ada yang nipu, pada jujur semua. Ya mudah-mudahan jadi pertanda. Ya Allah mudah-mudahan udah bersih deh yang lama-lama gitu. Ya, toh buang sendiri nggak sanggup. iya. Ya udah Allah tolong. Ditolong dengan adanya penipu kayak gitu. Iya, cuman kan penipunya tergantung sudut pandang. Kalau kita masih cintanya sama harta bagi kita mereka adalah pembawa musibah. Tapi kalau udah mikirnya ke sang pemberi harta, ya mereka ya justru pertolongan kan. Lumayan bersihin duit haramnya. Setelah momen itu tadi sempat jadi kodir ekspedisi. Setelah itu apa yang sudah dekat ataupun sudah ngenalin Allah kayak gitu? Karirnya Ko Denis pada saat itu seperti apa lagi kok? Akhirnya istri itu nggak tega, orang tua juga nggak tega saya jadi kurir. Ya, pagi-pagi masih rapi, pulang-pulang udah geheng gitu ya. Nah, Geheng akhirnya tuh apa kok? geheng tuh gosong kepanasan kena cahaya matahari. Kepanasan gitu, Iya, oke. nanti ada subtitlenya mungkin ya. Nah, terus akhirnya waktu itu katanya jadi guru aja. Ya udah beres belajar di Darut Tauhid juga waktu itu. Sebelum akhirnya juga kuliah lagi jurusan hadis. Dan terus belajar sih nyantri terus sampai sekarang. Lanjut terus kuliah lagi. Tapi sambil akhirnya waktu itu jadi guru Quran. Jadi guru honorer di 4 sekolah waktu itu. Pindah-pindah, kejar-kejar, ngajar Quran. Terus prosesnya ya tahu-tahu ada yang ngajakin bikin medsos, bikin TikTok katanya. Ah saya kan nggak bisa joget, siapa yang nyuruh kamu joget? Nah di TikTok ada yang ngajak maksiat, harus ada yang ngajak taat juga. Ya udahlah sekedar bikin gitu ya, bikin video pendek atau dia kan bisa siaran langsung tuh. Iya. Jadi kalau misalnya udah siaran langsung tuh, saya taruh aja di meja kalau lagi ngajar Quran atau kalau lagi terima setoran hafalan santri-santri. Ya rame memang, orang heran kali ya, ningkong kok tapi kok nggak jualan handphone sih? Ya malah terima setoran hafalan, ya udah. Jadi beres-beres live tuh bisa nambah follower 4.000, 7.000, 8.000. Masya Allah. Tahu-tahu rame, tahu-tahu terendus televisi, akhirnya masuk acara televisi, akhirnya podcast, sekian banyak podcast itu semua. Sampai Pak Haji Roma Irama aja bikin podcastnya. Jadi ya terus saja sekarang. Efek sampingnya yang ngajak ngaji tambah banyak. Masya Allah. Meskipun sama kita jawab, ngundang Ko Denis gimana? Gratis. Mereka mau ngasih urusan mereka. Yang penting saya nggak akan pernah minta apapun. Dia udah kajian. Kok udah tahu dulunya banyak dosa, kok sekarang sosokan ngaji ngajarin orang? Ya namanya santri banyak dosa, mati bakal ke surga pengen. Ada yang ngajakin ngaji masa nggak mau, nggak tahu diri namanya. Kalau salah ngomong gimana? Ya di situ banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz. Kalau salah nanti dibenerin. Kalau saya nyamperin sesuatu salah terus dibenerin kitanya ngambek, berarti apa niat kamu dakwah? Ya udah mangga. Terus kita nyampein aja, nggak pernah disuruh ngubah orang. Efek sampingnya tahu-tahu ada orang punya produk, mungkin punya brand, nih kok tolong pakai, nanti dikasih uang segini. Minta enggak, ini enggak, tahu-tahu ya udah tahu-tahu punya rezeki. Dipakai buat apa sih? Kalau pengen kaya-kayaan mah mendingan balik lagi ke Thailand. Nyari duitnya lebih gampang di sana. Tapi ya udah, di sana udah beres kuliah kehidupan, udah pernah nyobain kaya gitu-gitu aja, sama aja. Dunia mah ngebosenin juga. Udah gitu dapat rezeki ya udah paling buat nyenengin orang-orang yang disayang. Sampai akhirnya kalau ngomongin soal perjalanan Ko Denis udah ada di titik sekarang, itu udah ada di bayangan atau jauh dari prediksi sih? Nggak ngira sih. Dulu benar-benar pulang tuh pengen hidup lurus aja. Bahkan sempat akhirnya berkeputusan udah mondok, nyantren. Begitu lulus juga khidmat aja di pesantren. Ngurusin apanya, kayak bersihin sendal kiai kayak atau ngurusin lembaga amilnya kayak. Dan akhirnya emang sempat khidmat kan. Begitu lulus akhirnya jadi kerja di lembaga amil zakatnya Darut Tauhid tuh. Ngumpulin celengan, adain pengajian, terus jemput-jemputin kotak amal yang gitu-gitu ya.
Cuman ya akhirnya tahu-tahu diuji seperti ini, nggak ada rencana sih. Dakwah memang dakwah, cuman ya udah niatnya ya satu permintaan guru, dua juga supaya jadi rem kan. Karena kalau misalnya di awal-awal siangnya ikut pengajian nih, masa malamnya misalkan diajakin lagi ngaco sama teman-teman dari dunia yang lama, ya kan bertolak belakang, siangnya ngaji malamnya kan malu kan jadinya. Sehingga ya makanya itu malu itu sebagian dari iman. Sehingga akhirnya kalau ada mungkin akan lebih mudah terjerembab lagi kalau misalkan kita yang nggak pernah berbuat kebaikan, tahu-tahu ada yang ngajak maksiat. Dengan akhirnya kayak gitu kan malu kan, dan kita nggak mau jadi orang yang munafik atau nggak tahu diri. Kita aja nggak suka sama orang munafik, masa kita jadi orang yang kayak gitu di hadapan Allah, gitu kan. Jadi satu untuk rem, dua untuk permintaan guru, dan juga memang ya buat nebus dosa yang lama sih. Kadang ngeliatin orang, ya Allah ini orang pada bisa masuk surga nggak ya, meskipun mungkin zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, dan apapun itu, tapi ya suka jawab lagi ke diri sendiri, pasti mereka bisa ke surga. Kenapa? Karena mereka kan nggak punya dosa sebanyak saya, maka dosa dengan sebanyak ini harusnya pantas Allah matiin. Bukannya dimatiin, malah Allah izinin ketemu para guru, ketemu masyam, ketemu orang-orang baik. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, dakwah lebih banyak, ngapalin lebih banyak, berbuat baik lebih banyak, merasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kalau ngomongin fase dari Ko Denny sendiri, sekarang kan dalam tanda kutip udah hijrah ya Ko. Amin ya Pak. Tapi kalau ngelihat yang masa-masa sekarang misalnya masih ada yang main judi ataupun bahkan ya kasino atau yang sejenis-jenisnya lah. Berarti bisa dibilang orang-orang tersebut masih belum selesai dengan dunianya apa gimana sih Ko? Bisa jadi ya. Makanya itu juga menunjukkan hidayah terserah Allah ya. Dan kalau ada yang mendapatkannya, yakinilah itu sesuatu yang amat sangat mahal gitu. Ibarat Nabi sendiri ngedakwain pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali radhiyallahu anhu, kan nggak masuk Islam juga gitu. Segitu yang dakwain Rasulnya langsung. Kita Rasulnya nggak ketemu, beda zaman, beda 14 abad, fotonya nggak ada, videonya nggak ada, cuma dari riwayat-riwayat hadis atau peninggalannya aja, Al-Quran dan hadis-hadis. Tapi mau beriman gitu kan, itu kan mahal banget sebetulnya. Dan itu yang paling menyelamatkan kita dunia dan akhirat kan sebetulnya. Dan kalau misalnya masih ada yang kayak gitu ya mungkin proses ya, karena kita nggak pernah tahu. Bisa jadi nanti tobatnya umur 66 tahun, tapi sisa setahun dalam hidupnya benar-benar taat kepada Allah tuh. Kan enaknya urusan sama Allah kan gitu. Kita ke manusia berbuat 1000 kebaikan, salah sekali bisa dilupain. Kalau Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin 1000 salah sisanya. Jadi kita mah kalau ngelihat yang kayak gitu, oh berarti mereka ladang dakwah. Kalau Allah mau bisa kita yang ngaco, mereka yang jadi taat. Kita yang udah mudah-mudahan taat betulan di hadapan Allah, ya udah berarti ini ladang dakwah. Karena kalau satu dunia udah soleh semua, kita mau ceramah ke siapa? Kita mau ngajarin Quran ke siapa? Satu dunia udah jago baca Quran semua, ya guru ngaji yang di desa mau ngajarin alif batasa ke siapa lagi? Kehilangan ladang dakwah dong, kehilangan ladang pahala. Sedangkan kita kan lagi di tempat, kita kan bukan di tempat tinggal, kita lagi di tempat meninggal. Dan ini kita lagi di tempat untuk ngumpulin amal buat nanti siap pulang. Yang cepat atau lambat, gak usah nunggu tua, gak usah nunggu sakit, harus pasti pulang. Dan bekalnya satu di sana, kamu berbuat apa di dunia? Di dunia nggak ada yang selamanya bahagia, nggak ada yang selamanya sengsara. Kalau nanti di alam setelah kematian kan pilihannya dua, cuman nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Nah itu tergantung kita ngapain aja pas hidup. Kalau ngomongin soal tadi nyangkut soal hidayah Ko. Jadi sebenarnya hidayah tuh kita tunggu atau kita jemput sih Ko sebenarnya? Terserah Allah ya. Ada yang nyebutnya hidayah atau itu namanya petunjuk. Ada yang juga membahasakannya taufik. Tapi taufik itu ya pertolongan. Oke. Nah, kalau kata Agim, kita bisa pengen ibadah itu hidayah dari Allah. Akhirnya mampu ibadah, itu taufik. Ditolong sama Allah. Karena kalau Allah nggak pengen kita ibadah, kita pengen ke masjid, gampang. Allah nggak pengen kita ke masjid, gampang. Kuncinya dibikin hilang, motornya dibikin hilang. Udah, lagi Allah. Tapi kalau menurut Ustaz Adi Hidayat, seperti kalau misalkan kayak kalau di masjid ada pembagian nasi kotak, terus ada satu orang yang nggak mau ngambil nasi kotak, di tengah perjalanan pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, suruh siapa nggak ngambil. Nah hidayah tuh ada di mana-mana, ngelihat oh orang main judi hidupnya gitu ya, oh orang korupsi hidupnya gitu ya, wah itu orang jujur hidupnya jadi begitu ya. Itu kan pelajaran semua, tinggal kita mau ambil atau enggak. Kalau nggak ngambil terus kita hancur sendiri ya salah kamu kan, gitu kan. Atau ada juga pendapat dari almarhum guru kami Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Beliau pernah bilang, terserah Allah mau yang mana duluan. Ada yang hidayahnya duluan, taufiknya belum datang. Contoh, dia lagi dugem,
Tapi tahu-tahu kepikiran, saya mau sampai kapan ya hidup kayak begini? Nggak mungkin dong saya nikahin perempuan yang nari telanjang di kiri kanan saya kayak begini untuk jadi ngedidik anak-anak saya jadi anak-anak yang baik. Masih di tempat dugem, tapi tahu-tahu kepikiran berhenti hidayah. Atau ada juga orang yang pengen dugem, tapi tahu-tahu bannya dibikin bocor empat-empatnya. Bro, sorry bro, gue nggak jadi nyusul nih, ban bocor padahal pengen banget gue. Dia belum dapat hidayahnya, tapi ditolong sama Allah untuk gagal maksiat. Ya, itu pertolongan dari Allah. Yang mana yang datang duluan? Terserah Allah. Ada 3 perbedaan pendapat di antara saya ambil 3 pendapat ulama, tapi 3-tiganya benar. Yang mana yang nyampe kita duluan? Terserah Allah. Jadi macam-macam ya. Iya. Ada yang dijemput, ada Kita yang tetap perjuangkan. Tapi dapat atau enggaknya juga terserah Allah. Ada yang nggak memperjuangkan tapi kata Allah harus dapat ya dapat. Itu kan yang bikin jadi mahal. Karena nggak kebeli pakai harta itu. Kalau di momen Ko Denis tuh lebih kemana kok hidayahnya dari yang tadi diceritain? Hidayah. Ya. Kepikiran berhenti, ngelihat kiri kanan nggak ada yang pengen selamanya. Dan akhirnya bisa benar-benar berhenti kan pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak pengen saya berhenti, sebelum tobat dibikin mati aja gampang. Iya kan? Mudah bagi Allah matiin siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi bukannya dimatiin, malah Allah izinin tobat. Kabar baiknya ternyata Allahnya nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Coba kalau yang dibenci pendosanya, hancur kita semua. Untung cuma dosanya. Dan dosa sebelum nyawa sampai kerongkongan, masih sempat untuk ditobati. Pertanyaannya satu, mau tobat atau enggak? Itu. Cukup dalam ya obrolan kita dan ya udah, menjadi jangan dalam-dalam refleksi menjadi refleksi juga maksudnya untuk kita juga sampai sejauh mana saat ini untuk mengenal Allah kayak Ini gitu. jadi Ainyu Syariah ya. Ya semoga bagi yang di luar sana mungkin nonton Sobat Ainyu juga bisa menjadi dalam tanda kutip siapa tahu menjadi hidayahnya juga kok. Amin ya rabbal alamin. Bisa bermanfaat program ini untuk semua Amin, banyak ya orang kayak gitu kan. Dan pertanyaan saya juga yang selanjutnya ini kan udah mendapatkan hidayah Ko Denis seperti itu kan. Amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya pertama kali ke Tanah Suci Mekah itu ceritanya gimana sih kok? Pertama berangkat itu di September 2023. Tahu-tahu ada travel yang ngubungin pengen ngajak umroh bareng. Oh. Jadi dibikinin paket tuh. Oke. Umroh bareng Ko Denis. Atas izin Allah. Penuh lah dalam waktu seminggu udah penuh 1 bus. Terus tahu-tahu 2 pekan berikutnya nambah lagi 1 bus jadi 2 bus rombongan. Ya itu pertama kali. Udah gitu berangkat lagi. Ada yang ngajakin haji 2024. Jadi pertama kali haji 2024 sama istri. Ya siapa yang nggak mau ya kan. Akhirnya berangkat. Udah gitu. Ya itu pertama kali umroh sama haji sih itu sih. Terus selanjutnya ya ada umroh lagi juga yang sama akhirnya pengen sama keluarga, kesampaian sama keluarga di 2025 Januari ya. Ya gitu. Berarti keluarga tuh maksudnya sekarang tuh kalau jadi kalau keluarga tuh Islam semua dari ayah, ibu. Kalau ayah, ibu dan adik-adik ya. Cuman kalau kayak cici dan kokoknya papi, karena papi saya bungsu ya. Jadi masih punya cici, kokok lagi itu kakak perempuan dan atau kakak-kakak laki-lakinya itu masih belum Islam. Oke. Ada yang masih Buddha, ada yang ke Nasrani. Kalau kokok sendiri berarti udah terlahir Islam seperti itu ya? Iya, karena papi mualaf, karena Oke. nikah sama ibu. Walaupun waktu itu saya tinggal sama nenek ya, beliau Buddha, saya makan babi, di rumah ada meja hiyoh dupa tuh buat sembayang, TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand. Jadi ya jauh dari keislaman sih, meskipun mami berusaha ngajarin gitu, tapi namanya bocah bandel, ya dapat hidayahnya belakangan. Baru akhirnya pulang dari Thailand tuh 2017 baru mulai ngedalamin Islam. Oke. Balik dari Thailand baru ngedalamin Islam, akhirnya 2024 tadi pertama kali haji kayak gitu. Itu di luar dari rencana semua kok? Di luar rencana ya. Cita-cita mah bisa pengen, cuman ya tahu-tahu ada yang ngajak, nggak berencana sih tahu-tahu. Pokoknya tugas kita emang lurus aja lempeng, jangan ngelakuin yang Allah nggak suka, sisanya nanti Allah kasih kejutan-kejutan. Nah, salah satu kejutannya alhamdulillah berangkat kemarin 2024 haji pertama ya. Kalau ngomongin soal yang paling sering informasinya beredar kan, kalau misalnya kita ngelakuin katakanlah dosa gitu kan, ntar kalau misalnya ibadah haji atau apa ke Tanah Suci Mekah, ntar bakal kayak gini, ntar Allah balas, itu tuh bener nggak sih kok? Atau itu tuh semacam kita dalam tanda kutip suzonnya ke Allah kayak gitu ya kok?
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah pernah menyebutkan sebetulnya bahwa dunia itu sebetulnya tempat menanam, bukan tempat menuai. Menuai mah nanti hasilnya di alam setelah kematian ya. Tapi ya memang nggak menutup mata, memang ada yang kayak begitu. Tapi juga jangan jadi kita takut ke tanah suci karena takut dibalas dosanya. Karena justru amat sangat beruntung orang yang punya dosa dibalasnya di dunia. Ngintip, matanya kecolok gitu kan. Itu tuh pertolongan. Kan lumayan gugurin dosa. Coba nyolong terus tapi nggak pernah ketangkep. Dibalasnya nanti semuanya nanti setelah mati. Lebih repot. Mendingan di dunia. Ya. Suka julid, tahu-tahu di sana ada yang nampar bapak-bapak Pakistan, entah nggak sengaja ketemu atau gimana, tampar, lumayan gugurin dosa. Ya apa-apa. Ada memang yang kayak begitu ya. Dan yang cerita juga orang-orang yang kami percaya dia tidak suka berbohong, bukan pendusta. Cuman ya udah, tugas kita kan ambil pelajaran aja. Dan kalau kejadiannya ke kita ya udah, syukurin aja, alhamdulillah. Kita kan mati bakal, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Lumayan digugurin dosa. Berarti yang ngalangin kita ke surga kan dosa kita sendiri. Iya. Ibadah kurang, sholat lupa rakaat melulu, zuhur 5:30, asar 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi ya kan. Subuh sebangunnya, ya. Sholat kuliah kulhu melulu, sekalinya ganti ina atau ina. Dan sekalinya sujud lama juga lagi mikir biasanya, abis ini tasyahud apa berdiri ya. Kita mah gitu sholatnya. Terus tahu-tahu pengen ke surga. Emang kita Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Dosa banyak, tiap ketemu orang bisa jadi dosa, ngelihat orang lihat handphone jadi dosa. Berarti kan kehalangan dosa sendiri. Tahu-tahu dikasih fasilitas penggugur dosa, atau enak, bersyukur harusnya. Cuman kenapa kalau ada orang yang nggak suka dengan ketika digugurin dosa? Ya mungkin hatinya bukan Allah kali. Hatinya masih ke dunia atau ke makhluk. Jadi dideketin ke surga teh ngambek. Ya. Jadi ya kalau ada kejadian kayak, iya memang ada. Ada yang benar-benar nyampe ke sana setiap kali waktunya umroh demam, giliran dia di rombongan pulang sembuh, diajak belanja sehat. Besoknya ada jadwal umroh lagi, sakit lagi. Ya, ya Allah udah nyampe hotel depan Masjidil Haram, nggak ke Masjidil Haram, coba Allah tolak. Atau juga benar-benar udah nyampe Masjidil Haram, udah tawaf, tapi celingak-celinguk ini orang dicolek. Ka'bahnya belah mana? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari tadi kita kelilingin. Kok kamu nggak? Mana saya nggak lihat apa-apa. Bikin nggak kelihatan. Itu ada yang kayak begitu. Ya Allah. Begitu dicek bener aja duitnya duit hasil korupsi. Ya Allah. Jadi ya. Terus kayak gitu gimana kok kan kasihan sih, cuman lumayan loh itu gugurin dosa daripada seumur hidup naudzubillah yang mencuri, berbuat zolim dan seumur hidup di dunia nggak pernah dapat kepahitan, dibalasnya nanti semua setelah mati. Lebih repot, lebih ngeri. Di sini mah, iya dia dapat kejadian sepahit itu, tidurnya masih di hotel, makannya masih enak, pulang masih naik pesawat, dijemput naik mobil mewah, AC-nya dingin. Semenderita-menderitanya kita di dunia gitu. Masuk penjara pun dikasih makanan kok, nggak suruh nyari makanan sendiri. Jadi ya jangan takut. Iya ada kisah kayak begitu. Cuman ya kalau udah tujuannya ke Allah mah mangga, terserah ya Allah mau diapain. Yang penting ya, yang penting setiap kejadian tugas kita satu. Habis kejadian ini bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak, itu yang paling penting. Kalau untuk orang yang balik lagi dia mau ada tujuan entah umroh ataupun haji seperti itu, udah mikir kayak gituan, itu tuh termasuk suzon atau gimana sih kok sebenarnya? Suzon ke Allah kah apa gimana? Bisa jadi karena Allah tuh nggak pernah zolim sebetulnya ke kita. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama kita, ya jawabannya Allah. Allah lebih sayang ke kita daripada kita sayang diri sendiri. Allah lebih sayang ke kita daripada orang tua kita sayang ke kita. Cuman kadang kita nggak ngerti kasih sayangnya. Sama lah kayak waktu kita kecil doyan permen. Waktu sakit gigi masih minta permen. Dikasih nggak permennya sama si mama? Enggak kan? Apakah karena si mama benci? Enggak. Karena sayang kan? Iya. Nah kadang kita doa nggak dikabul-kabul sama Allah. Kita berharap sesuatu malah kena yang nggak enak. Dan itu atas izin Allah. Terus kita nyalahin Allahnya. Enggak, kamu yang belum ngerti. Akan ada harinya nanti kamu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya yang ketipu. Demi Allah akan ada harinya kita lagi antri ini mungkin di padang mahsyar. Ngelihat orang, aduh itu orang dihukumnya kok seberat itu. Bro, dia dosa apa bro? Dia dosa ini kok. Aduh saya pernah lagi di dunia, mana belum sempat tobat. Kita udah takut, giliran kita masuk pengadilan, lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu difitnah. Kan kamu di dunia anaknya begini.
Kan kamu di dunia penglihatannya dicabut. Kan kamu di dunia dibangkrutin. Kan kamu di dunia sabar ngadepin suami kamu main slot melulu. Alhamdulillah ya Allah, saya yang diuji. Amat beruntung orang yang digugurin dosanya di dunia. Cuman ya akan sulit mikir gitu kalau hatinya belum Allah. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik, apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut Allah gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya udah ada niatan nih untuk naik haji, tapi Ya. kan di Indonesia sendiri ada waktu tunggunya. Ya. Misalnya udah ada niat tapi ternyata kita meninggal duluan, itu gimana kok? Kalau kita udah niat, apalagi benar-benar ikhtiar buat daftar, yang saya tahu meninggalnya belum berangkat ya, tapi sudah daftar, itu tetap dapat pahala hajinya. Dia kan nggak berangkatnya bukan karena nggak mau, tapi udah mau. Kalau bisa hari ini berangkat, packing juga hayu gitu. Cuman kan itu dia ada antrian, ya kan? Maka ya tetap dapat pahalanya. Walaupun jangan sampai kita mikir kan ke sana undangan, aku nggak berangkat-berangkat, jangan-jangan aku nggak diundang. Masalahnya iya betul undangan, tapi masalahnya kamu udah mantesin diri buat diundang belum? Maksudnya mantesin itu kayak gimana kok? Ibarat ada orang pengen deket sama gubernur. Dia sampai SKSD ke si itu, SKSD ke tukang sapunya demi berharap untuk bisa diundang. Oke. Padahal kalau udah diundang di acaranya emang ngobrol sama dia enggak juga. Tapi kita bisa segitunya loh ke orang. Ini kita pengen diundang sama Allah, udah maksain diri belum? Udah mantesin diri belum? Dengan cara ningkatin ketaatannya. Tadinya sholatnya bolong-bolong jadi nggak bolong. Tadinya udah 5 waktu ditambah dengan yang sunahnya. Tadinya jarang sedekah jadi sedekah. Tadinya nggak mau ngaji jadi mau ngaji. Itu kan mantesin diri kan, supaya ya ngerayu. Karena aslinya kita doa nih, ya Allah pengen ini, pengen itu. Allah kan udah tahu kita pengen doa apa. Ngapain kita tetap doa detil kayak begitu? Kan salah satu esensinya adalah pertanyaannya bukan doa kita udah dikabul atau belum. Pertanyaan lebih utamanya adalah udah pantas belum kita jadi orang yang doanya dikabul sama Allah. Dan orang demi doanya dikabul kan lihat coba, ada yang tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud. Iya kan? Mereka berupaya kan? Jadi iya kesana tuh diundang gitu. Tapi jangan lupa kita juga mantesin diri dong buat diundang. Ningkatin takwa, ningkatin amal soleh. Ikhtiar dunianya apa? Ya nabung, ya usaha. Kan beda. Orang usaha pengen jadi kaya supaya bisa berangkatin haji dirinya dan orang tuanya. Sama ada orang yang usaha pengen jadi kaya supaya pengen bisa balas dendam. Dulu soalnya pernah diputusin sama pacarnya gara-gara aku miskin. Beda kan? Jadi niatnya apa dulu nih? Kalau kita udah mantesin untuk Allah, nggak mungkin sih bismillah. Bismillah. Tuh sekarang juga banyak yang ada kan kok yang bisa berangkat tanpa antri juga. Iya sih ada, tapi kan mahal kok. Kalau Allah udah mampuin, yang kesana itu banyak kan orang dibayarin tau, nggak pada bayar sendiri. Kayak contoh ya sederhana ya, sekeluarga ayah ibu sama 4 anaknya berangkat sekeluarga. Itu kan yang bayar cuma 1 orang, si bapaknya doang. Sisa istri sama anak-anaknya kan gratis semua. Aslinya kesana tuh banyak yang gratis. Entah dibayarin bapaknya, dibayarin ibunya, dibayarin bosnya, dibayarin kantornya. Tinggal kita mantesin diri untuk pantas diundang atau enggak. Bismillah. Kalau misalnya orang udah mau haji udah masuk, katakanlah ada tadi kan dalam tanda kutip haji fast track kayak gitulah tanpa antrian. Di saat mau berangkat ternyata nggak jadi, itu berarti nggak jadi diundang Allah apa gimana sih kok untuk pemaknaannya? Mau mikir kayak gitu nggak apa-apa. Asal setelah mikir kayak gitu jadi hamba yang tambah taat, maka itu kebaikan. Tapi yang benernya harusnya kayak gimana mikirnya? Hasil akhirnya satu, kamu mau mikir apapun, satu, hasilnya harus bikin kita tambah dekat sama Allah. 2, nggak boleh seuzon sama Allah, nggak boleh beranggapan ini Allah yang jahat, yang Allah yang zalim. Sesederhana motor hilang, musibah bukan? Belum tentu. Kalau setelah motornya hilang jadi rajin sholat, dan motornya memang dipakai maksiat melulu, Allah ambil motor yang buat maksiatnya, maka bisa jadi nikmat itu, hilang motornya. Jadi definisi nikmatnya kita mesti ganti dulu. Kalau bagi kita nikmat adalah keinginan kita yang terkabul, masalahnya kata siapa keinginan kita itu baik terus. Baik buat kitanya. Nikmat tuh sederhananya kayak begini, apapun yang bikin kamu tambah dekat sama Allah. Motor hilang bisa jadi nikmat kok. Bisa, asal setelah itu kamu tambah dekat sama Allah. Harta tambah banyak kok, nikmat kan? Enggak, ujian. Bisa jadi musibah? Bisa. Kalau bikin kamu tambah jauh dari Allah. Jadi sombong, jadi maksiat. Banyak loh maksiat yang berbayar. Banyak loh maksiat yang perlu biaya. Jadi nikmat itu sesederhana apapun yang bikin kamu tambah dekat sama Allah. Musibah itu sederhana apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Meskipun itu dapat jabatan, meskipun itu dapat kekuasaan, dapat harta, dapat popularitas. Makanya yang paling penting mikirnya kayak tadi aja. Allah nggak mungkin zalim. Tugas saya
jadi ini jalan tambah dekat sama Allah. Mau berangkat nggak berangkat, selagi kita mikirnya kayak gitu, dan setelah kejadiannya tambah dekat sama Allah, bismillah. Karena kalau mau jujur ya, kalau bagi ada orang yang udah berangkat haji atau umroh, kalau mau jujur, demi Allah di luar sana banyak orang yang lebih soleh dari kita kok. Tapi tidak diizinkan oleh Allah berangkat. Ada yang meninggal duluan. Saya kenal sekian banyak orang soleh yang meninggal duluan tanpa sempat berangkat haji. Tapi bisa jadi surganya lebih terjamin bagi mereka. Sama, pulang haji juga apakah tanda ini mulia? Nggak dipanggil haji itu ngambek gitu. Ya, haji yang mabrur, yang hajinya benar dan berhasil adalah yang pulang tanpa takut sama Allah. Kalau yang masih pulang malah nggak dipanggil haji malah ngambek, nggak dipanggil hajah malah ngambek, ya kamu haji ngapain itu di sana? Ya, jadi sederhana, nikmat itu satu, bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Tambah dekat sama Allah atau enggak? Iya. Itu poinnya. Apalagi yang lebih mahal. Kalau misalnya sekarang tuh ada yang juga rame kok, mungkin aku juga mau minta pendapatnya soal Arab Saudi, katanya yang udahlah nggak usah ngatur kuota haji atau melaksanakan itu gimana kok pendapatnya? Kita husnuzon bahwa mereka ngatur itu kan supaya nggak chaos ya. Bayangin semua dibuka, semua langsung berangkat, semua ketemu di sana. Tempat nggak cukup kapasitas, ya. Dengan kapasitas yang sekarang ada aja masih ada yang mati terhimpit-himpit, itu betulan ada. Dan wajar dong kalau ada orang berupaya untuk supaya akhirnya itu tidak terjadi lagi. Fasilitas diperbaiki, ya, dan yang lain-lain. Ya, maka ya kita mau khususnya kayak begitu. Kalau misalkan ada yang ternyata bisa ngurus dan jauh lebih baik, ya kita juga amat sangat senang, ya. Dan masalahnya kalau misalkan kayak dulu di zaman Nabi juga kan ada yang punya amanah untuk kepengurusan Ka'bah. Bani yang mana itu untuk ngurus logistiknya, penyediaan makanannya. Jadi emang ada orang-orang Quraisy yang memang waktu itu dapat amanah untuk ngurusin Ka'bah gitu. Dan sekarang mereka kan diterusin sama anak cucu keturunannya, terlepas nanti ada yang beda pendapat tentang sejarahnya mereka atau seperti apa. Tapi toh kita baiknya ngelihat itu semua jadi ladang amal aja. Siapa yang paling pengen beramal silahkan di situ, ya, untuk melayani tamu-tamu Allah, untuk melayani orang-orang yang pada pengen ke Baitullah. Ya, kita berharapnya yang paling baik aja sih. Gimana kalau mereka mau ngelepaskin pengurusan itu demi supaya karena ngelihat ada yang lebih baik, amin ya Allah, bismillah, mudah-mudahan. Tapi ya kita khususnya kayak gitu, kalau misalnya tidak dibatasi, ya kan pasti chaos sekali gitu kan. Ibarat kayak kita pembagian nasi berkah tiap Jumat aja deh, kalau nggak dibikin pakai kupon, nggak dibikin pakai aturan antri, kan chaos. Segitu tuh cuma rebutan nasi gitu kan. Iya, kita tahu mereka lapar gitu. Cuman kan ya ini jutaan orang nih kumpul semua satu tempat, harus ada yang manage, karena kalau nggak ada yang manage pasti chaos dan bisa terjadi naudzubillah ya, ada orang terhimpit-himpit, kasihan nenek-nenek, kakek gitu. Jadi harus diaturin keberangkatan, kapan pulang. Coba mandek semua di satu waktu atau satu tempat. Ya kan kita nggak pengen ada sesuatu yang tidak terjadi ya. Jadi ya yang terbaik aja silakan. Kalau kenapa akhirnya mereka yang ngurus, ya mungkin mereka lebih tahu tempatnya, mereka punya sumber dayanya, tahu cara ngurusnya. Daripada misalkan ya tahu-tahu si Koko pengen datang ke sana ngurusin. Ya misalkan sayanya ternyata tahu jalan juga enggak. Terus misalkan ada yang nggak bisa bahasa Arab di sana juga kebanyakan pakai bahasa Arab. Ya kenapa mereka yang ngurus? Kita mau khususan aja, mereka lebih paham, mereka lebih ngerti. Mereka lebih punya SDM dan juga sumber daya lain yang bisa digunakan. Yang penting semuanya lurus niat aja pengen jadi amal soleh. Pengen jadi amal soleh, jangan suzon sama Allah. Itu poinnya. Iya. Sila. Melihat dari Ko Denis yang dari tadi udah dalam tanda kutip insya Allah hijrah 100% ya Ko ya. Amin ya Rabbal Alamin. Menilai dulunya bisa dibilang melewati masa-masa kelam. Menurut Ko Denis sendiri, arti Tanah Suci Mekah itu apa sih Ko? Sesuatu yang sudah Allah muliakan, maka kita harus muliakan. Allah sudah muliakan kedua tanah tersebut, Mekah dan Madinah. Al-Quran juga diturunkan di situ, dan apapun yang melekat dengan Al-Quran juga jadi mulia. Maka ya, dan kita juga bahkan diperintahkan oleh lisan Nabi sendiri ya, bahwa kita tidak boleh bersusah payah untuk menuju satu tempat kecuali 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Maka ya udah, bismillah. Dan kita kalau udah jadi hamba, dan hamba yang baik pasti pengen nurut sama tuannya, sama Allahnya. Allahnya udah nyuruh kayak begitu, lisan Rasulnya udah nyuruh kayak begitu, ya pasti itu jadi sesuatu yang akan kita upayakan gitu.
Apalagi kalau kita tahu keutamaannya. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Coba kita seumur hidup sholat di Indonesia, sama sholat di sana misalnya beberapa hari, tapi di Masjidil Haram terus, nggak akan ngejar tuh pahala sholat di sini. Walaupun iya, selagi Allah terima ibadah sekecil apapun tetap berharga di hadapan Allahnya. Dan kan ketika ada peluang seperti itu kita nggak termotivasi, kan iman kita dipertanyakan. Atau Madinah, yang Nabi pernah bersabda yang artinya kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, jika kalian bisa untuk mati di Madinah, maka mati di Madinah. Karena siapa yang meninggal di Madinah, maka aku akan menjadi syafaat bagi orang tersebut. Meskipun jangan bunuh diri di Madinah juga ya, nggak boleh ya. Tapi ya bagi kami ini, bagi kau sendiri ya, sesuatu yang jadi cita-cita ya, diupayakan, yang bahkan menimbulkan kerinduan gitu. Kadang kalau udah pernah ke sana terus akhirnya udah lama lagi di Indonesia, dengan hiruk pikuknya di sini, ya usaha lagi, ya kajian lagi, ya ngurus apapun lah itu, pasti rindu sih, pengen ya Allah lagi pengen ke sana lagi. Karena ketika di sana benar-benar hidup dengan Allah aja, dengan ibadah aja, nggak peduli dengan harga dolar naik kayak apa kayak segala macem gitu kan. Karena benar-benar ya udah, ternyata kita hilang dari dunia beberapa hari untuk ibadah di sana juga dunia baik-baik aja tuh. Enggak yang jadi hancur lebur gara-gara tidak adanya kita. Jadi enak aja gitu. Tapi pernah Pecas iman. baik. Tapi pernah nggak sih kok selama masa berhijrah gitu kan, ada momen mungkin pernah kepikiran atau dalam tanda kutip seuzon ke Allah kayak, ini dosanya yang kemarin-kemarin diampuni nggak ya? Pernah ada kepikiran kayak gitu nggak sih kok? Bukan suuzon sih bahasanya. Apa Kalau tuh? iya juga ke diri sendiri suuzonnya gitu. Karena kalau kita bayi ilmu ya, ya Allahnya udah berfirman, Quran surat 35, surat Fatir ayat terakhir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Jadi aslinya kan kalau mau jujur, berdasarkan ayat itu, aslinya kita semua tuh pantas mati kan atas dosanya. Cuman kenapa ini habis maksiat gak mati-mati? Berarti kan sederhana, Allah lagi nungguin kita tobat. Karena terusan ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita masih hidup tuh gara-gara Allah lagi nungguin kita tobat. Ya. Jadi ingat dosa, gara-gara ingat dosa itu kita jadi ibadah tambah banyak, nggak jadi futur, nggak jadi males-malesan ibadah. Kalau itu masih bagus. Oke. Tapi kalau misalnya kita ingat dosa, oh Allah nggak akan ngabulin, Allah nggak akan maafin, itu waswas syaiton. Karena berdasarkan ayat Al-Quran tadi, Iya. kalau Allah udah nggak mau ngamurin kamu, gampang, kamu udah mati waktu lagi maksiat. Kenapa kamu masih hidup udah maksiat berapa kali? Nah karena tipu daya syaitan itu lemah, idza kaida syaitoni kana dhaifa, surat 4 An-Nisa ayat 76. Kenapa setan itu ininya lemah, ada tipu dayanya lemah? Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin, setan kita tobat dia nggak bisa apa-apa loh. Paling cuma bisa ngasih was-was, cie tobat. Biasa kayak joget TikTok. Munafik, ntar juga maksiat lagi. Kalau kita tetap pengen sholat emang gimana? Apa diumpetin gitu mau kenanya? Tahu-tahu di sliding gitu di tempat wudhu, diciwit gitu ginjalnya? Enggak. Jadi kayak nggak bisa apa-apa. Setan itu lemah sekali. Kalau kita nyarain murotal Al-Quran 24 jam di rumah, itu setan nggak betah. Tapi senggak nggak betahnya dia nggak akan bisa mencet tombol matiin sendiri, tahu-tahu ngambil remote, kan horor juga yang ada ya kan, nggak mungkin. Iya. Jadi cuma bisa ngasih was-was. Jadi keperasaan kayak, aku diampuni nggak ya, kepalang basah, nyemplung aja sekalian, aku adalah pendosa yang tidak akan diampuni. Itu tuh was-was syaitan. Itu was-was syaitan, jangan didengerin. Karena berdasarkan ayat tadi, kalau pakai dalil ya, kalau Allah udah nggak mau ngampunin kita, gampang, kita udah mati. Walaupun silakan kalau kita pengen berpikir, ya Allah, tapi nggak pernah dapat SMS ya, selamat tobat Anda telah diterima. Maka ya udah, gara-gara ingat sama dosanya, tadinya dia malas tahajud, jadi rajin tahajud lagi. Kalau itu masih nggak apa-apa, ya. Tapi masalahnya ya, itu dia, kalau Allah udah nggak mau ngampunin kita udah mati duluan. Ini kenapa masih pada hidup? Nggak punya dosa semua ya? Nggak mungkin, pasti ada dosa. Cuman Allah lagi nungguin kita tobat aja, tinggal kita mau gunain sisa waktu kita di dunia ini untuk tobat. Terakhir kok Denis, Ya. kalau misalnya ngomongin udah dikasih hidayah, petunjuk, udah hijrah, ini tuh yang lagi ada lagi nggak sih yang dalam tanda kutip kok Denis lagi cari saat ini? Atau tujuan kedepannya seperti itu? Tujuan akhirnya mah pengen husnul khotimah ya.
Tapi sebelum itu semua sih sambil nunggu ya. Ya pengen nyenengin orang-orang yang disayang aja sih, yang diamanahin. Papi, mami, adik-adik, istri, anak-anak yang diamanahin ini baru masih bayi-bayi. Ya akhirnya cintanya terbagi ke mereka dan hidupnya juga hanya untuk mereka. Allah yang amanahin, Allah yang persatukan atas nama Allah, maka nggak pengen nyanyain amanahnya gitu. Jadi apapun yang bisa dilakuin, lakuin. Mereka mau apa, bisa penuhin. Toh yang menuhin Allah juga sih, bukan kitanya yang kepedean. Aku yang menuhin, ini dari aku, tahu enggak lah. Gak bisa apa-apa kitanya. Jadi ya itu aja sih, sisanya apa. Yang lain-lain kayak dunia asa nggak pantas dikejar gitu. Satu belum tentu dapat, dua di hadapan Allah nggak laku gitu. Jadi ya udah. Kan ya siapa kode ini sih tadi aja, hamba yang lagi nunggu mati. Sambil nunggu mati nyiapin bekal buat hari matinya. Sambil mudah-mudahan jadi suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya, orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Ya itu aja. Udahlah, nggak ngarep apa. Mudah-mudahan Allah ridho aja, terus ngasih husnul khotimah. Mengharap ridho Allah dan husnul khotimah ke depannya. Hmm. Ko Denny Slim, terima kasih sudah mau berbincang dengan Deep Talk iNews TV, tepatnya di Deep Talk with Syam Hakung. Sobat iNews, itu tadi perbincangan kita yang sungguh inspiratif pada kali ini. Terima kasih sudah mau nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Syam Hakung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.